Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatilan dari kelas TIB Teknik Informatika Unila dengan PF 0955061003. Di sini saya akan menjelaskan tentang inheritance. Baik, topik yang kita bicara pada kali ini adalah pengertian inheritance, deklarasi inheritance, single inheritance, multi-level inheritance, akses kontrol, dan juga konstruktor tidak diwariskan. Yang pertama ada pengertian dasar inheritance. Inheritance atau perwarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar pada OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Satu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Sedang kelas turunan itu sendiri sering disebut sebagai subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa yang dimiliki oleh parent class, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa yang dia punyai dan apa juga yang ia warisi dari parent class-nya. Kesimpulannya adalah boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas atau extend parent class-nya. Mulai dari deklarasi inheritance. Dengan menambah kata kunci extend, setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent class-nya. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Contohnya seperti pada gambar. Semua kelas di dalam Java adalah merupakan subclass dari kelas super induk yang bernama objek. Misalnya saja dalam sebuah kelas sederhana, seperti public kelas A. Pada saat dikompilasi, compiler Java akan membacanya sebagai subclass dari objek. Contoh seperti public class A extend object. Kapan kita menerapkan inheritance? Kita perlu menerapkan inheritance pada saat kita jumpai ada suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Misalnya dapat kelas pegawai. Di sini ada public class pegawai, kurang kawal, public string nama, di koma public double gaji. Di sini juga contohnya ada class manager. Itu public class manager, buka kurung kelawal, public string nama, public double gaji, public string departemen. Dari double class di atas, kita lihat class manager punya data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja tambahan data member departemen. Sebenarnya yang terjadi di sana adalah class manager melakukan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan data member departemen. Di sini perlu memakai konsep inheritance, sehingga class manager dapat kita tuliskan seperti berikut. Public class manager extend pegawai, buka kurung kelawal, public string departemen, lalu tutup kurung kelawal. Misalnya ada single inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java adalah Java hanya memperkenalkan adanya single inheritance. Konsep single inheritance hanya memperbolehkan suatu subclass mempunyai satu parent class saja. Lalu selanjutnya ada multi-level inheritance. Konsep inheritance yang ada di Java memperkenalkan adanya multi-level inheritance. Konsep multi-level inheritance ini memperbolehkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Contohnya di sini adalah contoh dari single dan multi-level inheritance. Jadi parent class-nya ada employee, di sini ada employee. Lalu ada subclass itu manager, engineer, dan sekretari. Tetapi di sini manager mempunyai subclass lagi yaitu director. Jadi di sini yang single merupakan manajernya, di mana dia hanya punya satu parent class. Lalu di sini multi-level inheritance-nya berada pada director. Karena dia merupakan subclass dari sebuah subclass. Pengakseskan member yang dideklarasikan di parent class dari subclass. Pengakseskan member yang ada di parent class dari subclass-nya tidak berbeda dengan mengakseskan member subclass itu sendiri. Misalnya di class manager kita ingin mengakses data member nama melalui sebuah function member isi data. Sekaligus kita juga ingin mengakses data member departemen di class manager. Kontrol pengaksesan. Dalam dunia real,
suatu entitas induk bisa saja tidak mewariskan sebagian dari apa yang ia miliki kepada entitas turunannya. Demikian juga dengan konsep inheritance dalam OOP. Suatu parent class dapat tidak mewariskan sebagian membernya kepada subclassnya. Sebagai contoh, kita coba untuk melihat kelas pegawai. Jadi di sini ada contohnya dari kelas pegawai, di mana tidak menginheritkan semua miliknya kepada subclassnya. Di sini ada private, variable dan yaitu variabel dan metode yang dideklarasikan private hanya bisa diakses oleh kelas yang mendeklarasikan variabel dan metode tersebut. Lalu ada default yang bukan merupakan Java keyword. Default merupakan jenis akses kontrol jika kita tidak menunjukkan akses kontrol secara eksplisit. Semua fitur kelas-kelas yang ada dalam satu package bisa diakses oleh semua yang ada dalam package tersebut. Kelas di luar package boleh melakukan subclass, tetapi subclass tersebut tidak bisa mengakses feature superclass. Protected. Protected mempunyai kemampuan akses yang lebih besar daripada private dan default. Protected feature dari suatu kelas bisa diakses oleh semua kelas dalam satu package. Kelas di luar package boleh melakukan subclass, dan subclass tersebut bisa masuk fitur superclass. Kata kunci super. Kata kunci super dipakai untuk merujuk pada member dari parent class. Sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk pada member dari kelas itu sendiri. Format penulisannya yaitu contoh pertama super titik data underscore member yang merujuk pada data member pada parent class. Yang kemudian ada super titik function underscore member yang merujuk pada function member pada parent class super. Pada parent class. Lalu ada super yang merujuk pada konstruktor pada parent class. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.